bawah, diarah di bawah, tangan lurus dan kaki luruskan, kejangkan seluruh tubuh sambil buang nafas. Kalau misalnya masih ada udara di tubuh, itu pasti mengambang, tidak akan bisa ke bawah. Jadi kalau misalnya setelah habis, itu akan nempel di bawah. Dan ketika habis, jangan langsung naik ke atas, tahan dulu sebentar. Pertahankan posisinya yang di bawah. Siap ya? Ya, tarik nafas. Dada dan perutnya dikembangkan, tahan. Buang, tenggelam. Belum habis teh, belum habis teh. Yang mengambang itu pasti masih ada udara. Bukan ditahan ya. Jangan ditahan nafasnya sampai habiskan. Buang nafas ketika ke bawah, langsung buang nafas, habiskan. Sambil kejangkan badannya. Jadi badan itu akan nempel di dasar. Badan akan nempel di dasar. Jadi ketika buang nafas akan ke dasar. Nah di dasar buang nafas, nanti badan akan nempel di dasar. Kalau misalnya udaranya sudah habis, tahan dulu sebentar di bawah. Kalau mengambang berarti masih ada udara. Hebatnya paru-paru segede gini bisa kembangin badan. Siap ya? Kalau benar ketika buang nafas, badan itu akan nempel di bawah. Siap. Tarik. Tahan. Buang, tenggelamkan ke bawah. Sampai badan itu betul-betul nempel di bawah. Buang nafas, bukan ditahan. Bukan ditahan, buang nafas sambil turun. Jangan ditahan, kalau ditahan ngambang. Buang sambil turun, sambil kejangkan badannya. Buang sambil turun, sambil kejangkan badannya. Sekali lagi, siap. Sekali lagi. Yang masih ngambang tahan dulu ya. Yang tadi masih ngambang di atas, yang tadi sudah tenggelam, nanti coba lihat ya. Yang tadi sudah bisa sampai ke dasar. Yang tadi masih merasa masih ngambang, tahan dulu, jangan dulu ke bawah. Lihat saudaranya yang sudah bisa ke bawah. Siap ya? Tarik. Tahan. Buang. Buang habis. Sampai ke bawah. Buang. Bagus, keren. Bagus. Nah. Nah, kayak tadi. Sambil buang nafas. Jadi loncat saja, loncat dulu, buang nafas, waktu buang nafas loncat dulu ke atas, bentar, dikit, langsung ke bawah. Biar badan nanti gravitasi juga membantu, sambil buang nafas, sambil kejangkan seluruh tubuh, nanti badan akan nempel di permukaan, di dasar itu akan nempel. Bawah. Siap ya? Ya. Tarik. Tahan. Buang. Habis. Sambil buang nafas, sambil kejangkan badannya. Nanti akan tiup sampai habis.
Paling nggak ngumpul lagi kok. Aman, tenang aja. Asal benar, pasti nah, fungsi latihan ini sebetulnya untuk ini akan ya selalu kapan dia kita overloadkan oksigen ke dalam dirinya sehingga bakteri plat itu mati satu persatu. Plat itu yang menghambat akselerasi sel di tubuh kita. Jadi sekali lagi ke bawah. Di bawah itu kalau bisa sampai ke dasar. Karena paru-paru apabila masih ada udara itu tidak akan pernah bisa nempel di dasar. Nah, proses ketika udara itu habis di paru-paru dan kita nempel di dasar untuk mengejarkan badan, di sanalah proses plat itu mulai di-overloadkan. Karena overload energi, plat itu akan mati satu persatu. Si bakteri purba yang menghambat akselerasi sel mitokondria kita, dia akan mati satu persatu. Tapi ini butuh di setengah meter soalnya udah penuh. Hah? Kenapa? Buat siapa? Jadi di sini saja. Meter? Ya, sekali lagi siap ya. Ya. Sekali lagi, jangan ada takut tidak akan muncul lagi. Rumah sakit deket, Kang. Ya, Rumah sakit deket. enggak. Ukuran dekat ya? Deket, Gumuruh. Siap. Tarik nafas, dada dan perutnya dikembangkan. Turun, hasil buang. Jangan ragu-ragu, habiskan nafasnya sampai berjangkar. Keren. Bagus, keren. Bisa kejam on teman. Tadi kan nggak bisa, sekarang bisa. Ya, sekali lagi. Tahan. Wah, habiskan. Kita gara-gara pakai karet lebih jauh. Ya, tarik. Tahan. Wah. Tarik. Tahan. Wah. Begitu naik tetap konsentrasi. Tetap konsentrasi, nafasnya tetap. Ya. Kalau misalnya sudah nafas habis tapi masih ngambang, berarti di badannya penuh dengan rongga.
Kalau nafas sudah habis sampai titik penghabisan dan masih ngambang, berarti dipegangi itu penuh dengan bongkarongan, penuh dengan ruang kosong. Yang orang memang beda-beda. Tapi kalau bisa energinya nanti sudah cukup, nanti bisa ada. Tenang saja. Sekarang masih ngambang, tapi nanti nggak akan ngambang-ngambang gitu. Enggak. Serius. Ya sekarang atur pikiran, perasaan, semua bulu hati, nafasnya masih nafas diafragma. Nafas masih diafragma. Perasaan semua bulu hati, rasakan energinya, rasakan hawa panasnya, dengan perasaan bulu hati, rasakan. Ini mau menjelaskan lagi apa nih? Kalau bisa diikuti ini lebih terasa. Ya, jangan lari-lari ya. Sekarang berdua ke pinggir, cari sudut masing-masing di pinggir kolam. Berdua ke pinggir. Kalau yang masih jomblo nggak dapat pasangan boleh bertiga nggak, Kang? Itu kakinya ke sini. Nah, lurusin dulu. Nah, lepas pelan-pelan ya. Lepas pelan-pelan sampai bisa ngambang.
Lepas pelan-pelan sampai ngambang. Lepas pelan-pelan, lepas pelan. Nah, lepas pelan-pelan sampai ngambang. Seperti ini. Lepas pelan-pelan sampai ngambang, terus nafas perut. Ya, lepas pelan-pelan. Tenang. Jangan takut ya, jangan panik, senang. Kalau dilepaskan oleh yang itunya, tangan yang sebelahnya, tenang. Pasti ngambang kok. Orang normal itu pasti ngambang. Kalau tidak normal beda lagi. Agak tarik. Nah, awas gitu. Itunya terlalu jauh, kurang. Sedikit lagi, Nah, sip. Nah ini nih kayak gini. Jadi udah bagus lah ini pasti. Jangan takut. Rilekskan badannya. Semakin kita panik, semakin akan tenggelam. Nah. Lurus, badannya luruskan saja. Badannya luruskan. Nah, gitu lemesin. Badannya luruskan, jangan panik. Karena kalau panik itu akan tenggelam. Jangan terlalu tinggi, lepasin pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tenang ya, jangan panik ya. Relax. Percaya. Badan itu pasti bisa ngambang. Nah, ini kurang maju. Nah. Nah, gitu. Sip. Jangan panik. Badan pasti ngambang kok. Nafas perut, rasakan hawa panasnya di perut. Nah, itu percaya diri. Di malah ke depan. Lepasin. Panik. Relax. Nah, kalau sudah ngambang, lepasin. Percaya. Badan itu pasti ngambang. Tenaganya habis begini. Bagus, keren. Mantap. Ayo, belakang dada lebih konsentrasi lagi. Soalnya pasti ngefek ke sebelahnya gitu.
jaga jaraknya diatur, tangannya kepinggirkan. Kalau sulit, pinggirkan tuh bisa membantu keseimbangan. Bisa dibuka. Tangannya kepinggirkan saja kalau susah. Nah, itu bagus tuh. Ini bagus. Jangan ada beban. Dipuji jangan ada beban. Gantian ya, kalau misalnya sudah gantian. Kalau misalnya sudah puas gantian. Nah, sambil ngambang, usahakan napas perut, rasakan panasnya di perut. Rasakan hawanya, hawa panasnya itu. Sambil ngambang. Permainan pikiran jangan takut tenggelam ya. Jangan ada permainan pikiran takut tenggelam. Ada yang jagain yang di belakangnya. Fokus saja pada nafas, fokus saja pada nafas perut. Begitu takut, biasanya langsung berat, tenggelam. Tenangkan pikirannya. Jangan takut tenggelam. Gimana ya? Nggak bisa kalau page nya. Coba Bu Ambar jelasin Bu Ambar. Gerakan kedua tadi yang pertama-tama itu kan tenggelam ke dasar itu katanya untuk mengurangi klat-klat klat-klat itu. Sekarang posisinya posisi kedua seperti ini di pinggir, terus kesimpulan tetap konsentrasi. Kita lihat gerakan ketiga dari instrumen ini. Teh Cici sebagai fotografer. Ya, jadi Kang Teteh ini gerakannya seperti ini. Buat nanti yang teman-teman mau coba di tempatnya masing-masing. Untuk pertama dibantu dulu kakinya nempel ke pinggir. Oh, ini Kang Asram nih. Oh iya, dari Malang, Kang Asram dari Malang. Nah, terus yang penting adalah badannya lurus. Jadi si pantat sampahnya lurus ya. Dilenting ke depan ya. Kalau dilenting ke depan, kepalanya juga sejajar. Nah, latihan ini akan memerlukan sekali ketenangan dan kepercayaan kalau masih dijaga sama temennya. Nah, nanti lama-lama bisa dilepas seperti ini Kang Teteh. Nah, kalau ini sudah dilepas, malah lebih jauh lagi kakinya yang di pinggir juga sedikit demi sedikit dilepas. Jadi ngambangnya benar-benar di atas air. Kita nafas perut. Nah, ini seperti teman-teman yang lagi di atas di tengah situ tuh. Nah, semoga kelihatan ya. Teman-teman yang di tengah itu udah nggak dipegang lagi gitu ya. Oke. Nah, ini juga udah nggak dipegang. Berarti sudah nemuin titik tenangnya seperti apa. Udah dapet poin latihannya seperti apa gitu ya. Ini kelihatannya sederhana, mudah, tapi kadang-kadang kalau nggak biasa ini bakal bikin panik gitu ya. Nah, justru ya teman-teman yang sudah bisa ini orang-orang yang sudah bisa mengendalikan panik dia gitu ya.
latihan hari ini diikuti sekitar 100 orang di dalam lebih. Nanti kita update berapa sebenarnya yang latihan hari ini. Jadi acara kita menghadirkan isu dan ini untuk pertama kalinya KD Kang Diki mengajarkan teknik latihan air di secara umum ya. Jadi kalau zaman dulu itu latihannya hanya untuk pelatih dan asisten pelatih. Nah sekarang ini langsung ke murid. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat-sangat langka pertama kali dalam sejarah kita. Ya. Kalau bisa sendiri lebih baik. Kalau bisa sendiri itu lebih bagus. Oh. Ya, ada dari Jepang, tapi kayaknya ringan. Oh, gitu. Ya cukup. Silakan turun lagi. Nah sekarang jaraknya perlebar karena sekarang akan sendiri-sendiri. Nggak usah dibantu. Ayo semangat. Sekarang jaraknya sedang diatur dan harus sendiri-sendiri. Tangan itu harus bisa menyeimbangkan. Seimbangkan. Sekarang gerakan ketiga. Nomornya hilang. Ayo coba. Silakan. Jangan ngahulang. Karena ngahulang tidak menyelesaikan masalah. Ayo bergerak. Sekarang sendiri-sendiri. Silakan jaraknya diatur. Sendiri-sendiri. Sekarang coba sendiri-sendiri. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya juga belajar. Harusnya sih bisa. Luruskan badannya ya, jangan bengkok. Luruskan badannya. Jangan dibantu sendiri. Luruskan badannya. Nah. Kalau misalnya sudah stabil, usahakan tangan tidak bergerak. Kalau sudah stabil, usahakan tangan tidak bergerak. Nafas perut, rasakan hawa panasnya di perut. Sekarang nafas perut, gerakan sendiri-sendiri. Merasakan hawa panas di perut. Menyeimbangkan tiduran di air. Terbulusi. Ya teman-teman sambil lihat materinya gitu ya. Nah, ini ada kita kenalan sama salah satu pengurus dari MTHI Manajemen Travelers Indonesia, yaitu Jeng. Bukan yang ini Kang Ponidi ini. Tapi yang ini, nah, yang ini lebih sedap dipandang. Gimana teh?
Coba dikenalin dong. Rasakan hawa panasnya di peluru. Nafas perut. Rasakan hawa panasnya di peluru. Teta saat ini kita sedang live di Hotel Horizon, tepatnya di kolam renang Hotel Horizon, melaksanakan teknik latihan di air dan langsung diikuti oleh Riki Zainal Arifin. Ada acara terdekat lagi nggak dari MTHIT yang mungkin yang apa ya? Kemarin katanya ada sayang heulang ya? Iya betul. Saat ini kita sedang banyak menyusun kegiatan-kegiatan yang sayang untuk akan Teta lewatkan. Jadi untuk mengikuti berbagai acara-acara menarik dari kami, jangan lupa terus saksikan atau terus pantengin sayang helang. Jadi kalau misalnya masih penasaran, terus pantengin terus info-info menarik dari kita di mhi.web.id atau di Ayo semakin lama. Oke, thank you Kang. Pak, sampai yang Kang mah yang ini nih, ini ada Kang kita nih. Kenalin coba, ini Kang siapa ini? Ya ini Kang Ken ini polyglot, menguasai bahasa hati katanya, tapi masih jomblo. Bahasa alay. Ya, tapi beneran ini polyglot ini kalau ngobrol bahasa Perancis boleh deh sama Kang Ken ya. Karena kita rencananya menebar sampai ke Perancis ya. Kalau Perancis apa lagi yang bisa Ken? Spanyol gimana tuh kalau hello? Terus kalau French fries itu bahasa apa? French fries? Rasakan terus hawa panasnya. Bahasa perut. Rasakan terus hawa Ya. panasnya. Yuk, akan tadi yuk kita lihat lagi latihan sampai mana ya. Ya. Jadi udah fase yang kedua, udah nggak dipegangin lagi. Beberapa teman-teman udah di tengah, udah nggak ada support dari pinggir lagi. Teman-teman yang lain masih ada yang sangat-sangat berjuang untuk menyeimbangkan, karena ini kelihatannya mudah, sederhana, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Kita lihat sebelah sana juga ada yang sudah ngambang di tengah dengan sangat nyaman. Akan tetapi ketika kita melatih gerakan ini, ada beberapa poin yang pasti akan kita ikut latih, yaitu yang satu adalah kendali atas pikiran kita, gitu ya. Ini gerakan tidak mudah untuk setiap orang, apalagi untuk yang teman-teman yang punya kekhawatiran takut terhadap air. Jadi teman-teman semua di sini bisa lihat hampir 100 orang ini lebih sedang adalah orang-orang yang hebat yang berusaha mengatasi kekhawatiran mereka, dan saya pikir 80% udah berhasil ya. Jadi ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, tentunya akan terbawa di aspek-aspek lain dalam kehidupan. Ketika kita bisa fokus dalam posisi yang penuh perjuangan ini, tetap atur nafas dan merasakan hawa, pasti di gerakan-gerakan yang sederhana lainnya, misalkan kalau teman-teman jurus nafas DNA yang statis di darat gitu ya, pasti akan ada perbaikan signifikan yang terasa. Jadi teman-teman bisa lihat, karena ini latihan yang pertama, kemungkinan besar yang diberikan adalah key points latihan sederhana, tidak akan jurus-jurus yang panjang ya. Tapi teman-teman kami ajak bahwa key points yang diberikan saat ini akan berubah upaya mengefektifkan latihan yang biasa sederhana. Jadi inti dari latihan ini akan, kalau dibawa di latihan sehari-hari, manfaatnya akan sangat-sangat dahsyat terasa, gitu ya. Nah ini subhanallah ya, lihat sangat-sangat hebat gitu. Tadi ya ini saya pikir 90% yang di sini awalnya tidak percaya diri semua gitu ya buat melakukan. Tapi sekarang kita lihat ini ada satu orang yang sudah sangat-sangat nyaman ngambang gitu. Nah, jadi kalau ngambangnya mungkin buat di latihan berenang kita belajar ya, tapi mengambang dan tetap fokus dan mengatur hawa panas ini level yang berbeda. Masih betul berdua.
Masih berdua. Hah? Belum mau latihan berapa? Sekarang temennya yang pegang. Temen yang pegang seperti tadi. Kakinya yang dipegang sampai badannya ngambang. Tapi lama-lama dilepas ya sampai ngambang semuanya. Nah ini Pak, sesi latihan ini semuanya sudah tidak nempel lagi di pinggir. Jadi targetnya semua bisa ngambang. Badannya dulu dipegang. Oh nice, kita lihat. Ini bagus banget nih. Kalau sudah bisa ngambang baru kakinya. Setelah itu baru dilepas. Pelan-pelan dilepas sampai ngambang. Ya. Jadi ini yang ketiga, kita lihat ternyata ketika instruksi diberikan untuk tidak lagi di pinggir, teman-teman juga pada bisa ini. Jadi saya pikir ada satu nilai yang bisa kita ambil. Kadang-kadang memang kita perlu sedikit untuk berani mencoba dan mengambil risiko. Ya. Saya pikir kalau gerakan ini ditempatkan di awal, mungkin banyak yang sangat pesimis untuk berhasil. Tapi dengan latihan yang step by step, kita lihat ini amazing, ini hampir 90, udah ini 95%. Ini sudah mulai nyaman ini. Ngambang ya. Ini menurut saya menarik sekali, yang fenomena yang saya lihat hari ini menarik banget. Jadi pola latihan yang step by step buat teman-teman yang berlatih di ranting mungkin ya, atau berlatih mandiri, latihan yang step by step ini saya pikir sangat-sangat perlu jadi perhatian ya. Tidak bisa tiba-tiba materi yang level tinggi tanpa materi-materi prasyarat. Nah, menyinggung tentang latihan, kita juga ada kalau di MTHI kita punya 2 kelas latihan. Ada kelas latihan terapis, itu yang latihannya nanti difokuskan untuk dalam 12 kali latihan yang berarti bisa mulai terapi. Ada juga kelas kesehatan di mana fokus utamanya adalah menjaga kesehatan peserta latihan. Teman-teman, buat latihan-latihan yang di MTHI semuanya open for public gitu ya, terbuka untuk umum, tinggal datang aja. Namun mohon maaf, kita masih di Bandung. Kita lagi penjajakan akan buka di Bogor, karena satu titik di Bogor mungkin akan dibuka tambahan gitu ya. Nah, harapannya sih bisa mulai ada latihan minimal kelas kesehatan di Bogor. Ya. Buat di Jakarta kita juga belum bisa eksekusi. Untuk itu kita akan di 2018 akan memaksimalkan latihan yang berbasis video. Jadi intinya adalah kita pengen lebih banyak orang lagi masyarakat yang bisa melakukan metode self healing dan bisa menemukan potensi dia di masalah terapi gitu ya, di hal terapi. Ya, gantian. Kecuali kalau masih betah ya silakan. Karena kita akan lanjut ke latihan selanjutnya ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini teknik ngambang ini sebetulnya kalau dari tekniknya aja ada teknik dari Jepang ya, kalau nggak salah teknik yang digunakan memang orang-orang diajarkan di sekolah Jepang. Dalam kasus emergency dia bisa tetap, karena kalau ngambang ini kan kita nggak ngabisin tenaga ya, jadi dia posisi ini bisa jadi bagian dari pertahanan diri ketika kondisi ekstrim. Dan
bisa juga, mungkin saya pikir bisa googling itu, teknik-tekniknya bisa dipakai, atau mungkin kalau perlu alat bantu seperti pelampung atau botol Atera atau botol 165, saya pikir itu bisa dipakai gitu ya. Nah ini kita terima materi berikutnya. Ya, ngambang ini tadi tangan ke atas kan, temennya yang di sebelah pegang dari pinggir. Masih keangkat kok, ringan. Cuma, nah ini nih. Nanti ketika ada apa-apa buang nafas, tenggelamkan teman yang diangkat. Tenggelamkan dan temannya harus tetap kejang. Nah begitu nafasnya, lihat nafasnya sudah habis, angkat ke atas. Kerjasama. Siap. Ya. Bertiga. Ya udah, kalian bertiga. Ayo silakan angkat. Nanti aba-abanya dari saya. Jangan jahil, jangan ditenggelamkan gitu. Siap ya. Siap ya. Percaya pada temannya, dan temannya juga harus bisa dipercaya. Lurus ke belakang, lurus ke belakang. Nah, lurus ke belakang, luruskan. Seperti Superman mau terbang terbalik. Enggak berat. Di air tuh nggak ada yang berat, karena tekanan air membantu. Siap ya? Ya. Nafas diafragma. Siap. Tarik nafas, dada dan perutnya dikembangkan. Tahan. Buang, tenggelamkan. Ayo, tenggelamkan. Tarik lagi ke atas, tetap harus begini posisinya. Posisi jangan berubah. Ya sudah, kalau masih belum bisa, pegang saja perutnya dengan badannya di belakang. Turunkan ke bawah, langsung angkat lagi ke atas. Jadi jangan tunggu nafasnya habis. Karena, nah ini, yang nenggelaminnya nggak bisa dipercaya. Yang menenggelamkan nggak bisa dipercaya. Ayo, siap, sekali lagi, kembangkan diri. Luruskan badannya ya, selurus mungkin. Siap ya, nafas diafragma. Tarik nafas, tahan, buang, tenggelamkan, langsung angkat lagi. Jangan terlalu dalam, maksudnya begini, jangan ikutan tenggelam. Jadi jangan ikutan tenggelam itu, jangan ikutan tenggelam. Cuma kejahatan. Ini waktu blocking. Jadi di atas saja sedikit, jangan terlalu dalam, sedikit saja. Yang penting kerendam. Gerakan selanjutnya nafas diafragma berdua, ditenggelamkan sebentar saja. Lurus ke atas, tangannya lurus ke atas, kejangkan seluruh tubuh. Yang sebelahnya yang angkat itu tenggelamkan sedikit saja. Jangan di kebawahan, itu pembunuhan. Tangannya ke atas. Nggak akan masuk hidung kalau benar. Tangannya ke atas, posisi tidur. Terus tenggelamkan, langsung dinaikkan lagi.
Terus lagi. Siap ya. Tarik nafas. Tahan. Buang, ulangkan sedikit saja. Nah, angkat lagi ke atas. Kepalanya tunduk ya. Kepalanya jangan terlalu tunduk aja, tunduk. Siap, sekali lagi. Siap. Tarik. Tahan. Buang. Angkat. Siap, sekali lagi. Tarik. Tahan. Buang. Angkat. Nah. Gantian. Ya, jadi Akang Teteh, kita lihat ini latihannya, yang ini contoh yang bisa jelas ya. Jadi posisinya seperti ini, tarik nafas diafragma, pas buang dikejangkan badannya, kemudian sama temannya ditenggelamkan gitu ya, tidak sampai dasar, hanya mungkin 1/4 atau setengah kedalaman saja. Nah, setelah itu diangkat lagi sama temannya, gitu ya. Ini jadi posisi yang saya pikir cukup jelas, bisa diadaptasi di tempat latihan masing-masing nanti, atau sama keluarga bisa jadi ini latihan. Gantian. Ya. Jadi, akan nanti bisa lihat bahwa hari ini hanya saya pikir baru kulit-kulitnya saja yang kita latih, karena iya kita lihat dulu menerapkan. Ini tidak semudah yang dikira ini ternyata ya. Terus ketika sudah berhasil juga tantangannya adalah gimana caranya dia tetap fokus dan konsentrasi. Jadi kadang-kadang ini kan kita lihat ceria sekali latihan hari ini, banyak senyum, banyak ketawa, banyak bercanda gitu ya. Which is okay untuk latihan-latihan awal. Tapi kita tahu buat latihan yang benar-benar serius kita akan punya tantangan untuk setiap nafas tetap konsentrasi dan tetap fokus gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, kita akan terus nih live sampai acaranya berakhir. Harapannya supaya dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa MTHI baru hanya bisa, mohon maaf, sampai sekarang ini melaksanakan kegiatan yang mungkin belum bisa di berbagai kota secara rutin gitu ya. Tapi kita akan gunakan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi sedapat mungkin ke teman-teman yang berada di luar Bandung. Harapannya dengan begini teman-teman bisa juga semangat, bisa juga ikut mulai kembali berlatih gitu ya. Karena saya pikir buat menjadi terapis, buat menjadi sehat itu sangat bisa dilakukan secara mandiri. Tidak perlu komunitas besar, tidak perlu latihan yang bareng-bareng. Seorang pun bisa sebetulnya. Dan siapa tahu dengan kita memulai, maka kita bisa mengajak orang lain juga untuk memulai proses latihan gitu ya. Ya silakan atur masing-masing lah. Untuk atur masing-masing saja, gantian masing-masing, silakan atur. Sesirian masing-masing, mangga. Silakan atur saja masing-masing. Ya, ini nampaknya sudah mulai sedikit buyar konsentrasinya, sehingga nah ini saya pikir ini pelajaran baik bahwa memang tantangan ketika berlatih itu tidak hanya dari physical challenge saja ya, bukan hanya masalah capek atau lelah saja atau kram mungkin, tapi juga psikologikal gitu ya. Salah satunya dari bagaimana kita tetap untuk fokus. Teman-teman bisa lihat banyak sekali yang masih struggling. Tinggal sebetulnya kalau ketika nanti teman-teman melatih atau berlatih, bisa dilihat juga flow apa ya? Flow itu apa? Perkembangan alur dari latihan. Kadang-kadang kan
latihan kita berarti sekarang udah jam 2.46, berarti udah hampir 1 jam dalam air. Ini bukan hal yang mudah untuk tetap konsentrasi gitu ya. Nah, jadi ketika sebagai asisten pelatih atau instruktur gitu ya, flow latihan adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita membantu yang berlatih untuk tetap mempertahankan fokusnya. Ayo tetap konsentrasi. Ya, cukup dulu. Kembali ngerendam. Kembali berendam. Ayo kembali berendam. Sekarang nafas perut. Rasakan hawa panas tersebut. Rasakan sampai segini. Tekuk kakinya usahakan sampai segini. Masuk dari kedalaman tertentu ya nggak apa-apa. Usahakan segini. Ya, ini kita teman-teman sedang berusaha kembali mengumpulkan konsentrasi. Fasenya baru atur nafas dulu. Gerakannya masih pakai nafas diafragma, posisinya mudah-mudahan. Menurut saya pribadi ini gerakan yang sangat simpel. Cuman karena ini sudah 48 menit sejak masuk air, tantangannya teman-teman ini sedang struggle gimana caranya bisa berfokus pada energi, sementara godaan dingin itu saya pikir sudah mulai meningkat gitu ya. Jadi ini sebenarnya pertempuran sedang terjadi di masing-masing kepala. Dan saya pikir 1 jam seperti ini dan semuanya masih bisa di air, saya pikir ini dan kolam renangnya bukan kolam air hangat ya, ini kolam air dingin. Ini menurut saya prestasi yang sangat membanggakan buat teman-teman yang lainnya. Saya terus terang salut teman-teman yang bisa terus memaksakan diri. Oh ya, itu namanya di semua peserta ke atas karena mungkin juga udah kelihatan sedikit kurang kondusif mungkin ya. Mungkin mau dikasih break dulu ya. Naiknya hati-hati. Hati-hati licin. Ada tangga kalau yang merasa naik. Oh, Ibu Yuli. Ya, ini Ibu Yuli, salah satu terapis kita ya. Dosen, ini Ibu dosen. Nah, ternyata dia mengajarkan mata kuliah gaya katak sepertinya ya. Nggak ketang, ini beneran dosen, salah satu terapis kita. Alhamdulillah bisa gabung di sini. Ya, nampaknya sekarang ada sesi dialog mungkin ya. Nah, kita pindah dulu spotnya. Aku bagian foto. Oh, tenang. Cukup, Bang. Ini habar dari saudara.
Ya nanti Akang Teteh kalau tiba-tiba mati ya mungkin kendala baterai. Tapi semoga aja kita bisa sampai akhir tidak ada kendala teknikal gitu ya. Bisa harus di belakang. Nggak boleh lah. Itu baru berapa gerakan ya? Itu baru berapa gerakan. Tapi nggak apa-apa, itu karena pertama. Makanya kenapa dulu lewat, sekarang di berapa? 252. Ya, belum 1 jam loh. Tapi sudah kemarin dulu. Dan nanti si energi itu yang namanya hawa panas itu harus bisa disebarkan. Jadi tidak akan kedinginan seperti ini nggak hot. Justru nanti akan belajar mengeringkan pakaian dengan energi. Jadi kalau bisa latihan kita di alam, jadi kita akan terus mengeringkan pakaian kita itu dengan energi kita sampai kering. Sampai benar-benar kering. Tadi di bawah itu fungsinya adalah untuk ketika kita tiarap di bawah sambil mengejangkan seluruh tubuh, sambil membuang nafas sampai habis. Jadi di paru-paru itu sampai habis, di badan itu sampai habis semuanya. Nah baru kita bisa di bawah tiarap nempel ke lantai itu baru bisa. Karena di badan itu sudah tidak ada udara lagi. Selama masih ada udara, dia masih akan menggul ke atas. Susah jadinya. Nah kalau misalnya masih susah latihan di yang semeter ini, carilah yang lutut dulu lah. Apa-apa, jangan gengsi, jangan malu-malu. Makanya di sini tadi latihannya berdua-berdua agar bisa saling membantu. Nah, terus tadi latihan ngambang seperti ini, kaki di dinding tempel. Itu agar kita itu percaya bahwa badan kita itu mampu dan bisa. Ini kebanyakan ketakutan tenggelam. Jadi mental kita juga itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau nanti latihan di laut. Toto sudah di tengah, atau Toto sudah gelap gitu Pak. Ada yang nyapu gitu. Seperti Gepetto. Nah, jadi kita di sini berlatih, air itu sangat membantu untuk akselerasi sel. Jadi ketika tubuh kita itu ditekan, energi kita, oksigen itu ditekankan ke seluruh tubuh, sehingga terjadi overload. Di sel mitokondria kita itu kan terjadi overload. Overload itu yang diharapkan nanti akan membunuh satu persatu bakteri klan. Bakteri klan akan terbunuh satu persatu. Dan di sana energi kita akan muncul secara bertahap, muncul, menguat. Dan tugas kita adalah mengontrol energi tersebut. Hari ini mengontrol dan mengendalikan cukup banyak juga teman-teman yang ikut. Dan jalankan itu jangan dihalangan. Jalan ke kamar bilas atau toilet jangan dihalangi. Nah, jadi ketika kita sudah mulai bisa di bawah, terus di bawah lagi di bawah, itu penguatan energi itu akan sangat cepat. Itu butuh latihan. Tadi hanya beberapa gerakan. Sebetulnya masih banyak gerakan-gerakan yang lain, itu masih banyak. Gerakan-gerakan yang lain itu masih banyak dan masih dinamis. Nah kita memang harus terus berlatih. Jangan sampai malas berlatih. Memang di alam lebih bagus. Di alam itu lebih bagus. Apalagi kalau di laut. Di laut lebih susah. Karena ada ombak di bawah. Tapi di laut juga sangat membantu. Karena air laut itu adalah elektrolit. Air laut itu energi. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan pasirnya, kita direndam dengan pasir.
rendam air laut dan rendam pasir. Itu kalau bisa di laut mati itu bisa statis. Tapi jauh laut matinya ya. Jauh. Nah, di sini juga sudah cukup sebetulnya latihan di sini. Tinggal rutinitas nih. Jadi kalau ada air terus tenggelam, kalau bisa betul kita membuang hawanya, itu air nggak akan masuk ke dalam itu nggak. Karena tekanan dari dalam cukup untuk menahan itu. Tapi nanti lama-lama energi kita itu akan terus meningkat, dan nanti akan ada penguatan sendiri. Nanti kita sendiri akan merasakan kemajuan itu. Dan energi kita itu akan terus meningkat. Terus meningkat. Hingga nanti kemampuan kita misalnya membata atau dalam misalnya kekuatan tubuh dan sebagainya itu akan jauh lebih baik. Latihan berdua saja, nggak apa-apa kerjasama. Lama-lama nanti tidak perlu, lama-lama sendirian. Nggak apa-apalah dilihatin orang, ini orang ngapain? Tenggelamin diri, terus ngambangin sendiri, nggak apa-apa. Ini rata-rata masih takut, ini pikirannya itu masih takut kelelep gitu. Nah, semakin takut semakin susah ngambangnya. Ini tenangkan dulu. Jadi, badan kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Ketika badan sudah menyesuaikan dengan lingkungan, nah tinggal kita merasakan si energi kita. Ini kebanyakan pikirannya ke keseimbangan, masih nggak apa-apa. Ini awal. Tapi nanti pikiran perasaan kita semua sudah terfokus pada energi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau di kota latihan di air itu mahal. Kalau bisa bikin ini aja, ada bakoi kan. Beli bakoi yang besar gitu kan, buat ikan koi kan segini lumayan. Itu bisa dipakai. Alhamdulillah. Nanti gantian dengan koi. Jadi kalau misalnya ini sekali masuk berapa sih di sini? 45.000. Dari bakoi berapaan itu 1 liter? Ya. 1 juta. Satu kolam koi. Kalau nggak 1 kolam koi 2 juta. Kalau misalnya kita sehari-hari di sini 1 bulan itu sehari tiap hari ya 45.000, 10 hari kan 450.000. Jadi 2 atau 3 bulan kita berlatih bisa beli bakoi. Bisa latihan sendiri di rumah. Tapi biasanya awal-awal semangat tadi itu sok hoream kunaon eta. Gak apa-apa kalau hoream sama yang lain aja yang masih semangat. Nah di sana kita belajar terus di dalam air karena berlatih di dalam air itu jauh lebih cepat daripada kita berlatih di daratan. Karena tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Jadi air itu betul-betul sangat membantu. Tapi tolong kalau bisa airnya jangan mengandung kaplorin atau klorin. Jadi airnya kalau bisa kita menyuling sendiri, bukan nyuling ya, menyaring sendiri. Air itu sudah disaring dari dalam sana atau dari mata air ke sana, atau misalnya nggak apa-apa air PDAM kita suling dulu, bukan kita suling, kita saring dulu sampai si klorinnya hilang. Nah itu bisa jauh lebih bagus, jadi mata itu nggak akan perih. Ya, sumber air panas bagus, cuma belerangnya kalau berlebihan juga nggak bagus. Sumber air panas itu kalau belerangnya berlebihan itu nggak bagus, apalagi kalau panasnya berlebihan, asap kurang. Coba energinya sudah cukup, kita bisa menahan si pergolakan panasnya itu, ya itu betul masalah, enggak. Cuma kalau air panas itu ke awal panas kita aja tidak begitu membantu. Justru yang bagus itu semakin dingin air itu semakin membantu. Nah makanya nanti di selekta
sana, selekta. Itu kan sangat dingin dan di sekitarnya ada anomali magnetik. Itu kalau bisa kita berendam di dalam air kolam yang ada di selekta, itu jauh lebih kuat. Jadi nanti boleh, katanya ini panitia sudah mengatakan boleh, intinya di selektanya juga sudah membolehkan. Kalau misalnya kita mau merendam semalaman di sana, silakan. Tapi kalau banyak kan jadi anget airnya ntar. Kalau benar jalurin bawah. Ya. Nah, itu. Yang makanya jangan tipis ya. Apalagi kalau ini. Dan biasanya kalau habis berendam begini tuh pasti lapar. Nah barusan sedikit kan. Nah, jadi nggak apa-apa ya, habis latihan terus makan nggak apa-apa. Tapi jangan latihan makan. Jangan, itu merusak metabolisme. Jadi habis latihan makan istirahat dulu 2 jam biar diterna dulu. Apalagi latihan. Tapi latihannya juga jangan sebentar, kalau bisa minimal 2 atau 3 jam di dalam air. Tadi baru sejam loh. Nggak apa-apa, ini permulaan. Dan ini baru beberapa ya, tenggelam ke bawah. Terus tadi dari pinggir. Terus yang ketiga, membiarkan tubuh itu untuk ngambang tanpa senderan di pinggir. Ngambang itu susah loh. Karena mindset kitanya masih ada keraguan. Semakin mindset kita ragu, semakin kita susah ngambang. Jadi secara psikologis sangat berpengaruh. Memang sebaiknya kalau latihan di air itu harus berdua, minimal berdua. Karena kalau ada apa-apa bisa saling membantu. Masalahnya kalau dua-duanya ada apa-apa ini. Berarti harus bertiga. Berempat. Biar saling membantu, saling membackup, saling mendukung, dan bergiliran. Nah kalau sudah bisa dua-duanya, silahkan masing-masing. Dan terus rata-rata banyak yang gak percaya sama yang di sebelahnya itu. Tetap aja dipegang itu masih takut-takut. Nah tapi begitu sudah dilepas, sudah biasa, nah biasakan. Sayang. Jadi manfaatkan. Mudah-mudahan nanti di Padepokan itu kalau misalnya nanti si kolamnya itu bisa kita benerin. Terus bisa kita jadikan tempat latihan. So, silahkan di sana mau tiap hari juga silahkan. Skip Padepokan nanti karena itu memang tujuan kolam renang itu adalah untuk ini Padepokan. Tapi sama penduduk di pangkuan pinggir pakai bandito gitu. Jadi balocor. Nah nanti coba tolong nanti coba bareng-bareng di sana. Kalau bisa ada waktu ada kesempatan silahkan di Padepokan. Terus kolam renang Meningkatkan. Sebetulnya air di Padepokan itu sudah cukup dari bawah tanah. Saya sudah tunjukkan titiknya, cuma nggak tahu nih itu dipakai atau enggak. Kebanyakan sih Apa ya? harus dicek lagi ya. Nah, ya batur di jalanan. Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya ya begini, ketika ditenggelamkan sampai di sebelah dari posisi terakhir ya, memang sebaiknya posisi badan itu lurus. Percayalah sama yang menenggelamkannya. Nah biasanya kalau masih tertekan tekuk itu berarti dia masih belum percaya sama yang nenggelaminnya. Tapi yang nenggelamin itu kadang-kadang nggak bisa dipercaya juga. Kayak tadi ikutan nenggelam kan dua-duanya tenggelam. Nenggelamin yang sebelah sampai dia juga ikutan tenggelam ke bawah gitu. Oh, itu mah Allahumma paksa. Jadi sedikit saja dan ke atasin lagi. Sedikit saja ke atasin. Nah, biasanya ketika badan kita tertekak tekuk itu, kita itu masih ada di sini tuh ada keraguan, takut nggak bisa ini. Nah, jadi secara psikologis otomatis mempengaruhi badan. Jadi gini,
Nah, tegang gitu. Pasrah aja, itu sangat membantu. Ya, makanya keluarnya masih cepat. Jadi ya keluar aja hidung, keluarin aja. Nggak akan masuk hidung kalau benar. Kalau masih masuk hidung salah, aja lah gampang. Itu masih dalam posisi begini ya. Nanti posisinya ada yang begini, ada yang ini apa nengkuk begini macam-macam. Dan yang paling penting si hawa panas harus bisa terasa. Karena itu indikatornya, itu energinya sudah terasa, hawa panasnya terasa, nah penyalurannya itu sudah mulai enak. Jadi tidak gampang kita nanti kena bencana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Memang pengaruh kedalaman air, biasa makin tinggi kedalaman, makin tekanan makin tinggi. Makanya kalau misalnya belum biasa belajar yang selutut dulu di sana nggak apa-apa. Lumayan kan ini apa kolam koi juga selututnya. Ya. Nah terus sambil istirahat, kalau istirahat itu kalau bisa di kolam koi bisa sambil duduk sila, napas dulu, rasakan panas dulu terus, dan lebih dingin airnya lebih bagus dan lawan dinginnya. Lawan terus dinginnya. Nanti si panas itu akan melawan dingin itu, badan itu menjadi hangat di dalam air itu nggak jadi dingin. Nggak akan keriput-keriput tangan. Wah jadi gentel. Nah itu butuh latihan, butuh ketekunan. Tapi memang usia segini itu kan urusan yang perut oge-nya. Jadi selain kita latihan, kita juga harus nyari nafkah. Ya pinter-pinter aja lah. Pinter-pinter aja. Atur ini kesempatannya. Atur waktu nggak akan bisa. Belum seperti kaum Aperans. Belum bisa mengatur waktu. Jadi ngatur kesempatannya 24 jam itu bisa dibagi-bagi. Tapi memang sekarang setahun itu nggak kerasa. Kalau udah mau 2018 lagi, nggak kerasa. Ya, ada lagi? Nah, tinggal tolong nanti latihan. Sekarang mau berenang, mau ngapain ya silakan. Tapi yang jelas, kalau bisa mah latihan dilanjutkan. Nah, terus nanti kalau bisa mau yang ikut ke sayang gelang, mau ikut ke selaikan, silakan. Saya ada kok. Di sayang gelang saya ada. Di selaikan saya ada. Jadi kita akan terus latihan. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut ke Sayang Gelang dan Selekta, ya insya Allah Kang Diki akan hadir di sana. Yang penting gembleng diri. Sayang, ini fasilitas yang diberikan Sang Maha Pencipta itu kok tidak digembleng. Semakin tinggi kita penggemblengan diri, semakin kita bisa merasakan universe itu. Karena kuncinya adalah di fisik kita juga. Kita harus mengenal betul fisik kita, di mana fisik kita itu digerakkan oleh Sang Maha Pencipta. Yang gerakan jantung itu kan Sang Maha Pencipta. Coba rasakan pergerakannya, coba rasakan terus ke dalam diri, sampai diri kita itu bisa merasakan, bisa tidak menggerakkan. Nah itulah yang namanya bersaksi. Percaya saja kurang. Bersaksi itu kita merasakan keberadaannya, merasakan kehadirannya, dan kita hadir bersama itu. Energi diperlukan. Ayo. Jadi semakin jauh kita akan semakin kuat. Makanya kenapa orang semakin bersatu dengan Sang Pencipta akan muncul kemampuan-kemampuan tersembunyi. Banyak yang katanya istilahnya karomah lah. Inilah silakan. Lah.
Karena ketika seseorang itu bersatu dengan Sang Pencipta, dia bersaksi. Dia akan bisa merasakan dunia kondisinya dengan baik. Jadi sekali lagi, percaya saja tidak cukup. Karena kita sejak awal diarahkan untuk bersaksi, bukan hanya percaya. Nah di sini prosesnya itu harus terus ditekuni. Ritual tanpa spiritual itu nol besar. Manusia itu adalah makhluk spiritual yang diberi kasih. Tinggal bagaimana kita mengakses, mengkombinasikan dua-duanya sehingga kita bisa membentuk satu kesatuan, sehingga kita bisa menjadi khalifah fil ard dengan baik dan benar. Tugas kita tuh planet bumi, bukan hanya Indonesia. Planet bumi, karena kita hidup di planet bumi. Kalau pindah ke Mars, satu planet. Bukan tidak mungkin, jangan anggap remeh diri manusia. Manusia itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Hanya karena kita dididik untuk menekan kemampuan itu, menghilangkan, memandang rendah diri kita sendiri, itu yang membuat kita menjadi insya Allah kita maju. Dan yang bergabung dengan kita itu makin banyak sekarang. Kita itu bukan makin sedikit, kita itu makin besar. Lama-lama akan terus membesar. Bahkan saya sudah tanda tangan dengan yang namanya Sustainable Development Goal. Itu program PBB untuk pembangunan dunia. Kemarin hari Selasa dengan universitas. Salah satunya dengan Universitas Pancasila, kemarin tanda tangan itu di dan itu kita akan membangun. Kita tidak perlu inilah pengumuman yang berlebihan gitu maksudnya. Tapi nanti mereka akan bisa merasakan bagaimana kinerja hasil dari kita ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan siap pengumuman. Nah, nanti kita akan lanjut latihan di tempat-tempat yang lain. Kalau bisa kita mau bikin lagi latihan seperti ini, ayo. Apa? Nanti saya datang. Mudah-mudahan dengan materi yang lebih dalam lagi. Terus saya nanti lihat sampai sudah sejauh mana kemajuan. Hati. Ya mau di Arab, ayo. Siap bergembira ya. Karena begini ya, kalau di Arab juga ada nanti latihan. Ya kalau begitu silahkan. Kalau misalnya mau dilanjut atau misalnya ada pengumuman dari Alas, silahkan. Nah, nanti kita ketemu lagi ya. Kita akan ketemu lagi. So, silahkan atur ketemuan dengan saya di mana. Mau latihan di mana? Ayo, begitu saya ada kesempatan, ayo kita bareng-bareng lagi dengan materi dan tempat yang berbeda. Karena tiap tempat punya materi yang berbeda, materi latihan yang berbeda. Nanti kita menyesuaikan dengan tempatnya. Misalnya nanti mau latihan di mana? Nanti misalnya mau nanti latihan di Lembang misalnya, mau di Kawah, dan nanti beda lagi. Ya siapa tahu di Kawah Upas di sana itu masih bisa dikeluman. Iya, tapi energinya harus cukup. Karena kalau itu keluar asap. Dan ingat ya, si asapnya itu bisa menimbulkan ini racun-racun itu. Nanti silakan nanti MTHI atur di mana dan sebagainya. Kalau misalnya nanti di latihan mau latihan di mana, MTHI di mana, mau acara dan sebagainya. Enggak sok. Nanti kita tiap tempat punya aturan main yang berbeda. Kita akan menyesuaikan dengan tempatnya. Jangan heran kalau tiap tempat latihannya berbeda ya. Tok mangga, Agang pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan. Ya, ada dua pengumuman. Oke, yang pertama kalau yang tertarik beli
kolam ikan koi bisa bisnis terlalu jalan. Yang paling penting adalah kita foto bareng dulu, ya di sebelah sana. Jadi dengan tertib teratur, jangan sampai kepleset, jangan jahil dulu. Kita ke sana dulu buat foto bareng. Nanti Teh Cici yang akan mengarahkan. Di sana Teh Cici ya? Ya. Enggak, ke sebelah sana. Harapannya teman-teman bisa terdokumentasi semua. Beberapa mungkin bisa ambil posisi di dalam air gitu ya, lihat tambang-tambang. Ya, kalau yang mau di atas juga saya pikir oke. Sebelah sana ya ada. Teman-teman, Terapis Day kali ini sampai di sini. Kita tadi sudah standby dari jam 1 siang. Pemateri Kang Diki Zainal Arifin juga sudah berpamitan. Sekarang tinggal sesi foto-foto. Dari Kang Diki. Mbak, hai, saya hello. Kang Dian, ya ada Kang Dian Ketemu lagi di Sayang Helang ya. Mengarahkan. Mohon bikin kita cepet-cepet aja supaya teman-teman bisa langsung lanjut latihan atau rekreasi mungkin ini ya. Ya, harapannya semua bisa masuk frame, semua terlihat. Udah. Hey. Foto. Udah. Kalau ada yang mau ya silakan. Baterainya mau apa? 19. Oh ya. Oke, teman-teman ya. Kita bertemu lagi di Terapis Day tahun depan. Oh ya, ada event dalam waktu dekat. Januari Selekta Malang, terus Tour de Energi di Sayang Helang bulan Maret 3 hari pada saat bulan purnama dengan Kang Diki Zainal Arifin juga. Oke. Mahal orang menang duitnya. Yuk. Kang Wawan masuk atau Kang Wawan? Garing orang bacuna. Di belakang aja. Tadi digaringkeun. Kita berpisah dulu. Sampai di sini dulu ya. Ya. Sampai jumpa. Sekarang harusnya lebih mudah. Yuk, Kang